Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin dimanapun berada, kita lanjutkan kajian kita. Di kesempatan ini kita akan mengkaji surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 5 dan ayat 6. Dalam ayat 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinat walil kafirina adzabun muhin. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapatkan kehinaan, sebagaimana orang-orang yang sebelum mereka telah mendapatkan kehinaan. Sesungguhnya kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata, dan bagi orang-orang kafir ada siksa yang menghinakan. Kaum muslimin, rahimakumullah, kita akan bahas potongan demi potongan ayat ini. Ayat ini dibuka dengan kata inna. Innal ladzina yuhadduna Allaha wa rasulah. Inna adalah harfut taukid. Huruf atau salah satu kata yang berfungsi untuk menguatkan bahwa peristiwa yang dijelaskan oleh kata atau kalimat sesudahnya adalah sebuah kepastian, adalah sebuah hal yang pasti akan terjadi. Kemudian alladzina yuhadduna, orang-orang yang menentang. Kata yuhadduna ini memiliki beberapa fakta menarik yang dijelaskan oleh para ulama. Fakta pertama dari kata yuhadduna adalah kata yuhadduna ini dapat dipahami atau semakna dengan kata yu'aduna atau kata yusyaquna, di mana kata yu'aduna atau yusyaquna itu mengindikasikan adanya dua pihak yang berdiri pada titik yang berbeda yang saling berhadapan. Kemudian atas dasar penjelasan ini maka kata yuhaduna atau kata yu'aduna atau kata yusyaquna sering diterjemahkan sebagai menentang atau menolak atau melawan. Kemudian fakta kedua dari kata yuhaduna ini adalah kata yuhaduna yang seakar dengan kata hadid yang bermakna besi ini sengaja dipilih untuk menjelaskan bahwa biasanya konflik yang terjadi antara dua pihak itu biasanya menggunakan alat yang terbuat dari besi. Namun sebenarnya penjelasan ini tidak banyak diterima oleh para ulama seandainya dikaitkan dengan makna atau dengan maksud ayat ini. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, kata yuhaduna ini dipandang oleh para ulama sebagai sebuah kesesuaian, atau kata ini sengaja dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalin kesesuaian dengan ayat sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memilih kata hududullah. Kata hudud ini adalah jamak dari kata haddun, batas atau hukum-hukum Allah, dan ini satu akar kata dengan kata yuhaduna. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian disebutkan pada bagian berikutnya kubitu. Apa yang dimaksud dengan kubitu? Kubitu artinya adalah menghinakan. Kalau dikaitkan dengan potongan ayat atau awal pembuka ayat ini kata inna, maka kubitu bisa diartikan pasti mendapatkan kehinaan. Abu Ubaidah Al-Akhfash menyebutkan bahwa makna kubitu adalah kehancuran. Dan ini masih menurut Abu Ubaidah Al-Akhfash. Disebutkan bahwa kata kubitu atau huruf ta dalam kata kubitu ini awalnya adalah huruf dal, sehingga awalnya adalah kubidu. Kemudian huruf dalnya dirubah menjadi ta dan akhirnya menjadi kubitu. Arti dari kata kubitu menurut Abu Ubaidah Al-Akhfash adalah hatinya ditimpa oleh penyakit. Artinya orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala hatinya akan ditimpa oleh penyakit. Ini menurut Abu Ubaidah Al-Akhfash. Kemudian menurut As-Saddi atau As-Siddi disebutkan bahwa kata kubitu maknanya adalah lu'inu, artinya dilaknat. Kemudian
menurut Raghib disebutkan bahwa makna kata kubitu adalah mendorong dengan kasar, ya, kemudian disertai dengan keinginan untuk menghinakan saat mendorong dengan kasar itu. Kaum muslimin rahimakumullah, lanjutan ayatnya berbunyi kama kubital ladzina min qablihim, yang artinya orang-orang yang menentang Allah ini nanti akan dihinakan kama kubital ladzina min qablihim, sebagaimana dihinakan orang-orang sebelum mereka. Ya, mereka ini adalah orang yang mengambil posisi menentang pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pada zaman sebelumnya, yakni sebelum orang-orang yang disebutkan dalam konteks ayat ini, dan mereka kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat mereka menentang Allah dan Rasulnya. Dalam banyak ayat Al-Quran menyebutkan kisah-kisah orang-orang terdahulu yang dilaknat dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat pembangkangan dan akibat penolakan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita bisa melihat kisah kaum Lut atau kisah kaum Tsamud, ya, atau kisah kaumnya Nabi Nuh dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan dulu sebelum ras manusia ini ditinggalkan atau sebelum ras manusia ini ditetapkan untuk tinggal di atas muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ras yang dikenal dengan nama Banul Jan, dan mereka juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka menentang hukum-hukum Allah, karena mereka enggan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, lanjutan ayatnya berbunyi wa qad anzalna ayatin bayyinat. Artinya sesungguhnya kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata. Bagaimana bisa mereka yang menentang hukum-hukum dan batas-batas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman kehidupan mereka, kemudian mereka menentangnya? Kaum muslimin rahimakumullah, tentu saja ini terjadi karena sikap atau sifat egois mereka. Mereka merasa cukup dengan akal mereka. Mereka merasa mampu membuat pedoman yang bisa digunakan sebagai peta jalan dalam menjalani kehidupan mereka. Nyatanya mereka tidak bisa, dan akhirnya mereka membuat kerusakan di muka bumi ini sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian menghancurkan mereka, melaknat mereka, hanguskan mereka setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada mereka. Ayat ini juga bisa kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghancurkan, tidak akan membumi hanguskan sebuah kaum sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan peringatan kepada mereka. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian lanjutan ayatnya berbunyi walil kafirina adzabun muhin. Artinya bagi orang-orang kafir telah disiapkan azab yang menghinakan. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menggunakan redaksi kafir. Kafir ini atau redaksi kafir ini sebenarnya menunjuk kepada siapa? Kalau kita lihat konteks ayat ini dan konteks ayat sebelumnya, maka kata kafir pada ayat ini menunjuk kepada golongan yang tidak patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni golongan yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Termasuk dalam golongan kafir yang disebutkan dalam ayat ini adalah orang-orang yang abai terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya, orang yang tahu perintah Allah dan Rasul-Nya namun pura-pura tidak tahu, orang yang mampu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, mampu meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka tidak melaksanakannya dengan sengaja, terutama dalam bab ubudiyah dan muamalah. Mereka inilah orang-orang munafik dan disebutkan dalam ayat ini sebagai orang kafir. Tentu saja ayat ini harus kita pahami dalam spektrum yang lebih luas dan luas, supaya kita tidak terjebak pada pandangan yang sempit, pandangan takfiri. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita di kajian-kajian berikutnya untuk membahas tentang hal ini secara lebih luas. Kemudian lanjutan ayat berikutnya Allah menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasu
wallahu ala kulli syai'in syahid. Artinya, pada hari ketika mereka dibangkitkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu diberitakan oleh Allah kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan, Allah mencatat amal perbuatan itu, padahal mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Kaum muslimin rahimakumullah, orang kafir tersebut atau orang-orang kafir yang telah menentang Allah dan Rasul-Nya akan mendapatkan azab yang menghinakan mereka saat mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu saat mereka masih hidup di dunia, mungkin mereka orang yang mulia, orang yang dihormati, bahkan mungkin orang yang menghinakan orang lain. Namun saat mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kebangkitan nanti, mereka akan dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala akibat perbuatan mereka, akibat penentangan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian kalimat fayunabbi'uhum bima amilu disebutkan oleh para ulama bahwa kata ini secara tidak langsung adalah sebuah ancaman atas kemunafikan dan penentangan serta pengingkaran yang mereka lakukan terhadap hari kebangkitan dan terhadap apa yang mereka lakukan ketika mereka masih hidup di dunia. Ini adalah metafor untuk menjelaskan tentang balasan yang akan mereka terima pada hari kebangkitan nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, lanjutan ayatnya berbunyi ahsahullahu wa nasuh. Allah mencatat apa yang mereka lakukan saat mereka masih hidup, wa nasuh, namun mereka lupa terkait apa yang mereka lakukan saat mereka masih hidup. Ada ibrah menarik atau ada pelajaran menarik pada ayat ini. Kaum muslimin rahimakumullah, mereka saat hidup di dunia diberikan nikmat yang luar biasa banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka melakukan banyak maksiat. Mereka menentang hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya. Mereka bahkan kemudian sengaja melakukan perbuatan zalim. Mereka lakukan itu secara berulang. Karena mereka melakukannya secara berulang, maka itu menjadi kebiasaan. Karena ini menjadi kebiasaan, maka mereka kemudian melupakan apa yang mereka biasa lakukan. Kemudian, saat mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka diberi catatan atas apa yang mereka biasa lakukan saat mereka masih hidup di dunia. Dan saat itu, kaum muslimin rahimakumullah, maka terjadilah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat 49. Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Artinya, dan diletakkan kitab itu, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang ditulis dalam kitab itu. Dan orang-orang bersalah ini kemudian berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan semuanya tertulis di situ. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang pun. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa apapun yang kita lakukan, baik itu nampak oleh kita atau tidak, nampak oleh orang lain atau tidak, Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya. Bahkan motivasi setiap perbuatan kita yang kadang-kadang kita juga tidak mengetahuinya, Allah Subhanahu wa taala mencatatnya dan mengetahuinya. Kenapa demikian? Karena Allah menyebutkan wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan segala sesuatu yang nampak dan tidak tampak, yang zahir dan batin, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Maka kaum muslimin rahimakumullah, mari bersama kita perbaiki amal kita, amal lahir dan batin kita. Kita perbaiki pikiran kita perbaiki hati kita perbaiki amal anggota badan kita. Dengan memperbaiki semuanya,
maka insya Allah tidak ada yang keluar dari diri kita kecuali itu perkara yang baik. Dan saat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti mendapatkan catatan apa yang kita lakukan, kita akan menjadi orang yang berbahagia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.